Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini adalah video kedua di playlist media pengembangan IT punya Putra. Nah, di sini bab 2 itu kita membahas penelitian dan pengembangan. Oke. Nah, sebelum memulai materi, seperti biasa, kita akan memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Fitra Wahyuni Serbakti, NIM 4191111003 dari kelas G, program kampus mengajar, Prodi Pendidikan Matematika, dan video ini merupakan tugas rutin dari mata kuliah Media Pembelajaran Matematika berbasis IT dengan dosen pengampu Ibu Ade Andriani SPD MPD. Nah, terus, oke. Pertama, di bab 2 ini yaitu penelitian dan pengembangan. Yang pertama kita bahas adalah pengembangan. Nah, kenapa kita bahas pengembangan pertama? Karena di sini saya ingin menekankan bahwasanya pentingnya pengembangan bahan ajar. Yang kedua adalah penelitian pengembangan, di mana di sini kita akan membahas tentang penelitian, tujuan penelitian, prinsip mengembangkan bahan ajar, bahkan sampai dengan proses pengembangan itu. Tapi di dalam video ini saya tidak membahas secara detail, tapi hanya secara singkat. Nah, yang ketiga adalah model pengembangan. Nah, di sini ada model-model penelitian dan pengembangan. Ada 7 yang saya angkat di PPT ini, ataupun di video ini, tapi tidak menutup kemungkinan di luar sana, dari buku-buku lain atau preferensi lain, ada banyak sekali model pengembangan. Nah, selanjutnya adalah kualitas bahan ajar. Nah, di kualitas bahan ajar ini ada 4 yang dibahas. Yang pertama itu adalah validitas kepraktisan, keefektifan. Nah, yang pertama kita akan masuk dengan pentingnya pengembangan bahan ajar. Nah, di sini dari Kemendiknas Abidin 2014, yang pertama itu adalah tuntutan kurikulum. Nah, setiap pergantian menteri ataupun setiap tahun akan ada namanya evaluasi dan pergantian kurikulum. Tidak setiap tahun, tapi ada beberapa tahun gitu kan. Nah, pengembangan kurikulum ini merupakan tuntutan di mana pasti landasan utamanya adalah memajukan pendidikan, terutama di Indonesia. Jadi, tuntutan kurikulum ini sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Nah, yang kedua adalah sudut pandang kebenaran. Jadi, sudut pandang kebenaran itu semakin berkembangnya bahan ajar, maka sudut pandang kebenaran itu tidak hanya lagi tergantung pada satu sudut pandang, melainkan akan banyak hal gitu kan. Yang ketiga adalah beberapa referensi. Nah, pengembangan bahan ajar ini memperkaya hasanah referensi kita dari mulai jurnal, buku, dan sebagainya yang saat ini bertebaran di search engine kita, yaitu Google Chrome dan Google Scholar dan lain-lainnya gitu kan. Jadi kita itu tidak akan kesulitan dalam mengambil referensi, walaupun ada dalam tanda kutip berbayar gitu kan. Nah, yang keempat adalah memperkaya hasanah. Nah, ketika referensi kita diperkaya, maka pengembangan bahan ajar ini juga memperkaya hasanah kita, baik itu dalam pengetahuan ataupun pengalaman. Kita bisa membaca referensi mengenai pengetahuan, menambah wawasan kita, tapi juga bisa membaca tentang pengalaman-pengalaman guru dalam menulis bahan ajar, gitu kan. Nah, yang kelima adalah membangun komunikasi. Karena pembelajaran yang efektif itu terjadi ketika peserta didik percaya kepada gurunya. Jadi, mereka akan mendengarkan gurunya dan membangun komunikasi secara dua arah, bukan satu arah. Dan yang keenam adalah menambah angka kredit. Nah, kenapa menambah angka kredit? Karena ketika buku dikumpulkan dan berbentuk buku akan diterbitkan. Jadi, ada angka kreditnya. Nah, jadi di penelitian pengembangan ini di bab 2 ini ada satu tokoh yang saya akan angkat di sini. Dia mengatakan bahwasanya new textbooks itu salah ya, new textbook must design and written to reflect the important principle of mathematics curricula, gaining problems, calculator and computer, relevant application and reading and writing about mathematics and active strategies for learning. Nah, di mana dia mengatakan, saya simpulkan bahwasanya dia mengatakan bahwasanya buku ataupun bahan ajar itu tidak hanya didesain dengan sebuah tulisan yang hanya merefleksikan pada
matematika itu sendiri ataupun rumus-rumus saja, tapi juga tentang matematika itu secara sejarah atau pengertian dan berlandasan gitu kan. Jadi ada strategi dalam belajar itu, tidak hanya memahami dan mengerjakan soal, tapi lebih kepada strategi dan bagaimana kita menanamkan akhlak ataupun dan lain-lainnya. Karena pada kurikulum yang saat ini bahwasanya ada K1, K2, K3, dan K4, yaitu kompetensi inti. Di mana di kompetensi inti itu ada yang pertama spiritual, ada sosial, ada pengetahuan, dan ada keterampilan. Jadi dari seperti inilah dikembangkan bahwasanya new textbook, bahan ajar ataupun buku baru itu harus didesain dan tulis dengan refleksi important principle. Jadi yang penting tapi dia tidak hanya menekankan pada contoh soal dan latihan saja. Seperti itu. Nah, yang berikutnya akan saya bahas yaitu penelitian pengembangan. Nah, Research and Development atau R&D, nah dia itu punya tujuan yaitu menghasilkan suatu produk ataupun produk baru di mana itu akan memperbaiki produk yang sudah ada ataupun menciptakan produk baru. Misalnya apa teman-teman? Nah, seperti biasa penulis akan menuliskan buku dan buku itu semakin bertambah tahunnya akan menjadi semakin baik gitu kan, memperbaiki produk-produk baru. Tapi ada juga semakin tahun semakin ada jenis buku-buku lain, misalnya buku digital, buku yang hanya dengan barcode sudah bisa up bukunya gitu kan. Itu merupakan perkembangan baru yang ada karena penelitian pengembangan ini sendiri. Nah, misalnya itu ada contohnya, tadi sudah saya bahas mengenai buku. Yang kedua ada lembar aktivitas siswa. Nah, seiring berjalannya waktu, ataupun lembar aktivitas siswa ini misalnya LKS gitu kan. Dulu LKS kita itu hanya soal, catatan, esai, pilihan ganda, dan sebagainya gitu kan. Tapi setelah berkembangnya waktu, cara menjelaskannya itu juga udah inti, singkat, dan jelas. Dan bahkan ada fitur ataupun gambar di mana itu untuk siswa yang memiliki kemampuan mengingat ataupun kemampuan ingat yang berbeda-beda kan, ada yang audiovisual, visual, dan sebagainya gitu kan. Nah, terus ada media pembelajaran, modul, dan bahan ajar itu pasti berkembang teman-teman. Dan yang terakhir adalah strategi peningkatan mutu guru. Dan juga ada program komputer. Kenapa mutu guru harus ditingkatkan? Semakin berkembangnya pendidikan, maka gurulah yang walaupun saat ini guru adalah fasilitator teman-teman, tapi guru itu tetap harus ditingkatkan mutunya. Kenapa harus ditingkatkan mutunya? Ketika teknologi berkembang, guru tidak siap dalam perkembangan teknologi itu, maka bagaimana caranya mereka untuk berbaur atau mengkomunikasikan itu kepada peserta didiknya. Selain itu, kalau gurunya tidak berkembang, maka guru akan tergantikan teman-teman. Mau nggak mau guru akan tergantikan dengan semua perkembangan teknologi seperti video-video itu gitu kan. Walaupun hal itu tidak ingin terjadi, bahkan sampai sekarang saya masih berterima kasih kepada guru-guru saya. Makanya sampai sekarang pemerintah ataupun semua pihak terkait mendorong peningkatan mutu guru. Lewat apa strategi peningkatan mutu guru? Mungkin ada pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Program komputer sudah jelas akan menjadi sebuah tempat di mana adanya penelitian pengembangan besar-besaran. Kenapa? Dari sinilah kita akan beralih mulai dari kertas, belajar dengan kertas, hingga sekarang kita hanya perlu laptop ya kan teman-teman. Nah, jadi ada satu ilmuwan ataupun satu tokoh, bukan satu, dua tokoh yaitu Bock and Gale pada tahun 2003 dia mengatakan bahwasanya penelitian pengembangan adalah hasil karya berbasis pengembangan untuk menemukan ataupun merancang produk serta produk baru. Kenapa di sini ada produk serta produk baru? Maksudnya adalah produk yang sudah ada dikembangkan lagi dan juga produk baru. Jadi maksudnya itu adalah dua produk. Nah, secara sistematis dengan pengujian lapangan, serta evaluasi, penyaringan data, hingga mencapai kriteria spesifik dari efektivitas, kualitas, dan standar. Nah, mau nggak mau dalam dunia pengembangan ini ada yang namanya standar. Untuk apa standar itu? Untuk mencapai kesinambungan dan persamaan dalam pengembangan itu gitu kan. Jadi kita bisa tahu itu baik atau buruk gitu kan, ataupun bisa digunakan untuk siswa ataupun guru gitu kan, teman-teman. Nah, di sini ada prinsip mengembangkan bahan ajar. Nah, di prinsip mengembangkan bahan ajar ini ada 3 prinsip.
yang saya kutip. Yang pertama adalah prinsip relevansi. Nah, prinsip relevansi itu dalam KBBI berarti berguna secara langsung. Nah, di prinsip relevansi ini meningkatkan materi. Jadi maksudnya itu adalah materi itu harus terkait dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Nah, yang kedua ada prinsip konsistensi. Nah, konsistensi itu dalam KBBI berarti kemantapan dalam bertindak atau ketetapan. Nah, jadi ketetapan yang sesuai dengan tujuan pembelajaran dan isi bahan ajar yang diisi harus dikembangkan dengan fokus pada tujuannya. Jadi ini isi bahan ajar itu harus fokus pada tujuan dari pembelajaran yang sudah ditetapkan. Yang ketiga adalah prinsip kecukupan. Nah, di mana isi bahan ajar yang diulas ataupun yang diajarkan harus meliputi tujuan yang ditetapkan dengan pembahasan materi yang tidak terlalu panjang ataupun tidak terlalu singkat, tapi mengena pada peserta didik. Sehingga terjadinya komunikasi dua arah antara pengajar dengan peserta didik. Nah, selanjutnya adalah proses pengembangan. Nah, di sini di proses pengembangan ini yang pertama itu adalah mengidentifikasi kebutuhan. Lalu kita menentukan spesifikasi produk. Nah, lalu diadakan uji coba, lalu ada evaluasi sehingga ada uji coba lagi hingga menjadi produk yang bisa diberikan kepada orang lain ataupun berguna untuk orang lain. Nah, di mode-mode pengembangan ada 7, tadi saya sudah sebutkan yang ada di video ini. Yang pertama adalah model IG, model 4G, model Azure, model Hanafi and Pack, model PPSI, dan model Dick and Curry, dan model CAM. Di mana di layar sudah jelas bahwasanya model ID itu terdiri dari apa saja, yaitu analisis, design, develop, implement, dan evaluate. Nah, model 4G juga ada, dan model Azure juga ada. Nah, di mode PPSI ini merupakan model yang mengembangkan prosedur pengembangan sistem instruksional, berarti menekan kepada instruksionalnya gitu kan. Nah, pada akhirnya, penelitian pengembangan ini memiliki kualitas bahan ajar untuk mencapai kestandaran yang tadi saya sebutkan, bahwasanya ada validitas. Nah, validitas ini bukan hanya validitas isi, tapi juga validitas konstruksi. Yang kedua ada kepraktikan, dan yang ketiga ada keefektifan. Mungkin dari bab 2 ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat, dan tolong tinggalkan jejak ya. Dan nantikan bab berikutnya, karena dari mata kuliah ini ada beberapa bab yang harus saya videokan dan saya review di dalam video. Jadi sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.